Jam segini kok sudah siap-siap, Mbak? Iya, saya biasanya itu emang jam 2-an gitu, soalnya saya nongkrong dulu sama teman-teman. Nah, ini berhubung kayaknya saya masih ada masalah, saya sempetin mampir di rumah Mbak. Oh begitu. Kiranya Mbak Elki butuh waktu berapa jam untuk kita bicara tentang masalah Mbak Elki? Saya cuma punya waktu sekitar 1 jam sih, Mbak. Oh baiklah. Nanti apabila Mbak Elki membutuhkan waktu di lain hari, saya bersedia untuk pertemuan berikutnya. Apakah Mbak Elki sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum, Mbak. Soalnya saya rasa saya itu merasa seperti orang lain itu tidak perlu tahu tentang permasalahan saya. Tapi akhir-akhir ini saya merasa sangat tertekan. Jadi saya butuh pendengar buat saya bercerita tentang permasalahan ini. Oh begitu Mbak. Oke Mbak, jadi saya jelaskan dulu ya. Kegiatan konseling itu kegiatan yang diberikan bantuan oleh seorang konselor kepada konseli terkait permasalahan yang Mbak rasakan, dan di sini saya sebagai fasilitator, kemudian semua keputusan yang ada di tangan Mbak Elki sendiri yang menentukan. Sekarang apa yang Mbak Elki rasakan? Seperti yang saya katakan tadi sih, Mbak, saya merasa tertekan dalam menjalani permasalahan ini. Tertekan? Apa Mbak Elki bisa menceritakan lebih detail lagi? Jadi gini, Mbak, waktu pas lulus SMA dulu tuh saya kan mendaftar SNMPTN. Nah, itu saya sebenarnya saya lolos. Terus saya itu bingung mau tak ambil apa enggak. Soalnya dengan keadaan ekonomi ibu saya yang kurang mencukupi dan saya masih memiliki adik yang masih sekolah. Jadi saya bingung mau tak ambil apa enggak. Tapi semua keluarga saya mensupport untuk diambil saja. Tapi seiring berjalannya waktu, saya itu sangat menyesal gitu. Apalagi ini sudah semester 6 ini, saya itu merasa penyesalan itu semakin dalam. Ini saya rasakan ketika saya semester 6 ini, karena apa-apa saya sendiri. Saya berpikir juga kenapa saya tidak kuliah di kota saya sendiri aja. Ya Mbak Elki, maksud dari kata penyesalan Mbak Elki itu kalau saya boleh tahu mengapa ya? Bagaimana tidak, apa yang saya pikirkan dulu ternyata berbanding terbalik dengan sekarang. Dan saya merasa memiliki tanggung jawab besar dan beban yang sangat tertekan menurut saya. Tanggung jawab besar? Apa itu Mbak yang merasakan tanggung jawab Mbak Elki sangat besar dalam pernikahan itu? Ya, saya merasa memiliki tanggung jawab besar walaupun di depan teman-teman saya terlihat baik-baik saja. Seakan perjalanan yang belum dimulai itu saya sudah memikirkan resikonya. Oh begitu ya Mbak. Iya, terkadang saya lelah menjalani kehidupan ini dan saya selalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dibandingkan apa yang saya kerjakan saat ini. Oh begitu ya Mbak. Apakah Mbak Elki merasa ada desakan dari orang lain sehingga Mbak Elki merasa berpikiran seperti itu? Saudara perempuanku sendiri, dia itu menganggap bahwa saya itu hanya membuang uang untuk biaya kuliah saya dan kehidupan saya. Ya memang dia selama ini menunjang biaya kuliah saya sih. Oh begitu Mbak. Apakah orang tua Mbak Elki sendiri tahu kejadian yang Mbak Elki rasakan sekarang? Padahal dari awal itu udah ada kesepakatan bahwa dia sanggup membiayai kuliah sampai akhir. Tapi pada kenyataannya dia selalu mengungkit. Padahal saya belum juga selesai kuliah. Silahkan menangis Mbak jika itu membuat hati Mbak Elki tenang. Selama kehidupan di kos, dari siapa Mbak biayanya? Saya bekerja setiap pulang kuliah. Bahkan malamnya saya bekerja sampai pagi. Meskipun siangnya
saya untuk kuliah itu semata-mata karena saya ingin membantu biaya yang diberi oleh saudara saya ketika keberatan. Apa saudaramu itu tahu bahwa kamu di sana itu kerja? Dia tahu, dia cuma ngasih uang kuliah per semester saja, selebihnya uang kehidupan saya cari sendiri. Tapi dia tidak pernah tahu kalau di sini juga saya itu merasakan susah payah, nggak hanya senang-senang saja. Baik Mbak Elki, saya memahami apa yang Anda rasakan. Tetapi selebihnya ketentuan Allah itu sudah menjadi takdir dalam kehidupan kita. Tugas kita hanyalah bersyukur dan terus memohon doa kepada Allah seperti ayat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, la tahzan inna ma'ana, bahwa jangan bersedih, Allah membersamai kita dalam setiap langkahnya. Bagaimana saya tidak menyesal? Seluruh kegiatan yang saya lakukan pasti dipantau saudara saya. Padahal saya tahu di umur 21 tahun ini, saya tahu benar buruknya bagi saya. Artinya saudara Mbak Elki itu sangat peduli sama Mbak Elki. Semua apa yang dia larang pasti ada baik buruknya kok Mbak. Enggak begitu Mbak. Sebenarnya apapun yang saya lakukan itu selalu mengancam uang kuliah saya. Dan terkadang saya juga berpikir mengapa Tuhan itu tidak adil. Kapan saya bahagia? Jangan pernah berpikiran seperti itu Mbak. Sebagai umat beragama, hendaknya kita selalu husnuzon memandang sesuatu hal itu, negatif dan positifnya itu pasti selalu ada hal yang baik untuk kita. Di balik kejadian ini pasti semua ada hikmahnya untuk kita. Dengan kata lain, Mbak Elki merasa bahwa semua orang itu memojokkan apa yang dilakukan Mbak Elki selama ini. Iya tahu, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Mbak, karena mereka tahu kalau saudara saya yang bersedia memberi biaya. Pokoknya apapun yang saya lakukan harus menuruti apa yang jadi kemauannya. Setiap hari saya tidak merasa tenang dan selalu gelisah memikirkan sesuatu buruk yang akan terjadi pada saya. Begini Mbak Elki, cemas dan khawatir semua hanyalah pikiran yang Mbak Elki rasakan. Semua itu sudah kehendak Allah Mbak. Jadi tugas kita sebagai umat beragama, kita harus selalu dan senantiasa bersungguh-sungguh atas semua rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mbak, setiap hari itu hati saya itu tidak pernah merasa tenang, selalu saja cemas. Oh, begini saja Mbak. Kita kan diajarkan sama petunjuk kita Al-Quran bahwa kita harus selalu berzikir agar hati kita merasa tenang Mbak Elki. Jadi setiap Mbak Elki merasa cemas dan khawatir ataupun gelisah, segeralah berwudu, lalu sholat, kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala. Saya juga merasa putus asa dan merasa sendirian. Saking depresinya juga saya pernah berpikir Mbak, buat apa saya hidup kalau kebahagiaan tidak pernah memihak kepada saya. Saya jarang bergaul dengan teman-teman saya. Setiap pulang kuliah saya langsung bekerja. Bahkan saat pulang ke rumah pun saya hanya di rumah saja. Karena saya tahu saya pasti akan dimarahi saudara saya apabila saya keluar dengan teman saya. Apalagi kalau pulang malam. Jangan pernah berpikiran seperti itu Mbak. Semua pikiran itu yang menguasai pikiran Mbak itu hanyalah kekhawatiran belaka. Sebenarnya Mbak sendiri tahu apa yang harus Mbak lakukan, dan apabila berpikiran seperti itu, apakah Mbak bisa percaya bahwa masalah akan terselesaikan?
sih Mbak, tapi tuh saya bingung apakah saya bisa membalas budi saudara saya. Kalau misalkan tidak, apakah saya tidak diunggah seumur hidup? Begini Mbak Elki yakin saja dengan tekad hati Mbak Elki. Kalau sebagai manusia kita bisa ikhtiar, jika Allah menghendaki kenapa tidak? Ya Mbak, saya mengerti. Selama ini saya terlalu berpikiran pendek, sehingga saya tidak pernah memikirkan kebahagiaan saya. Elki, sebenarnya letak kebahagiaan itu terletak pada hati kita sendiri Mbak. Apabila kita bisa bersyukur, menikmati kenikmatan Tuhan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merasakan apa itu kebahagiaan sebenarnya. Saya mengerti Mbak. Mungkin karena saya kurang bersyukur ya. Baik, mulai sekarang tanamkan dalam hati nurani Mbak Elki, jangan pernah memikirkan sesuatu buruk akan terjadi. Yang Mbak Elki pikirkan hanyalah yakin dan mampu berusaha berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Mbak Elki mampu untuk bahagia di masa depan nanti. Setelah ini langsung berangkat kerja Mbak. Kemungkinan dia sih Mbak, soalnya saya tahu telat. Oh, berarti lain kali jika Mbak Elki membutuhkan pendengar untuk sesi selanjutnya bisa menghubungi saya lagi ya Mbak. Baik Mbak, bisa Mbak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak Desi ya, karena sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Iya Mbak, sama-sama. Semoga Mbak Elki bisa menghadapi segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Makasih ya Mbak. Saya berangkat kerja dulu ya, pulang. Iya. Makasih ya Mbak, saya pulang dulu. Iya. Hati-hati di jalan ya Ellen ya. Hati-hati ya. Still got no home, so I'm hoping for woe. Solo in a solo, come down on the frequency, so let them out of if you don't know. But you